Hai, jumpa lagi di channel Ahmad on Team Official, channel yang membahas tentang optimasi belajar. Paul B. Dudrick membagi aktivitas belajar menjadi 8 kelompok, yaitu visual activities, oral activities, listening activities, writing activities, drawing activities, motor activities, mental activities, emotional activities. Dari 8 aktivitas belajar tersebut, saya akan membahas visual activities. Dan dari berbagai jenis visual activities atau kegiatan visual, saya akan bahas satu saja, yaitu membaca buku. Kita yang hidup di zaman modern ini tentu sudah tidak asing dengan kegiatan membaca. Sejak kecil, kita sudah diajari agar bisa membaca. Tujuannya tentu tidak lain adalah agar bisa paham banyak hal. Nah, permasalahannya, tidak semua buku yang kita baca dapat kita pahami dengan baik isinya. Oleh karena itu, sebagai upaya agar bisa paham dengan buku yang sedang dibaca, kita butuh metode atau teknik membaca yang efektif. Salah satu teknik yang dapat kita terapkan adalah metode atau teknik SQ3R atau SQ3R. SQ3R merupakan singkatan dari S. Survey, Q. Question, R. Read, R. Recite, R. Review. Teknik ini diperkenalkan oleh Francis P. Robinson dalam bukunya yang berjudul Affective Study pada tahun 1946. Ia adalah seorang filsuf pendidikan Amerika Serikat. Adapun langkah-langkah penerapan teknik SQ3R ini sebagai berikut. Pertama, survei. Lihatlah secara sekilas anatomi buku yang akan kamu baca, agar kamu punya gambaran mengenai isi buku. Selain itu, kegiatan survei ini juga bisa membuatmu merasakan hal-hal apa saja yang menarik dalam buku, serta manfaat apa saja yang terdapat di dalam buku. Aktivitas survei ini bisa kamu lakukan dengan cara membuka buku secara cepat atau sekilas, seperti bagian pendahuluan yang biasanya berisi halaman judul, daftar isi, kata pengantar, daftar tabel, dan gambar. Kemudian, survei juga bagian isi buku untuk mengetahui urutan dan tata penyajian buku. Berikutnya, survei pada bagian akhir buku seperti kesimpulan, daftar pustaka, dan indeks. Setelah melalui langkah pertama, kamu bisa masuk pada langkah kedua, yaitu question. Pada tahap ini, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang akan memandu kamu untuk mencari jawabannya di dalam buku yang akan kamu baca. Jika kamu kesulitan dalam membuat pertanyaan, kamu bisa merubah judul bab dan subbab menjadi kalimat tanya. Setelah daftar pertanyaan kamu tulis, kemudian masuklah pada tahap ketiga, yaitu read, di mana pada tahap ini kamu sudah bisa mulai membaca. Bacalah secara aktif dengan mencari hal-hal yang penting dalam teks, yaitu berupa jawaban-jawaban dari daftar pertanyaan yang telah kamu buat pada tahap sebelumnya. Bacalah lebih cepat pada bagian-bagian yang sudah kamu ketahui atau menurutmu gampang, dan kurangi kecepatan bacamu pada bagian-bagian yang belum kamu ketahui atau sulit. Baca terus sampai kamu menemukan semua jawaban dari pertanyaan yang sudah kamu buat. Jika tahap ini sudah selesai, masuklah pada langkah keempat, yaitu recite. Ceritakan atau ucapkan kepada diri sendiri, ya kalau ada orang lain, mintalah orang lain untuk mendengarkanmu. Apa yang harus didengarkan? Tentu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kamu baca dan tulis pada tahap sebelumnya. Intinya, kamu harus bisa menjawab semua daftar pertanyaan tersebut. Saat menjelaskan, kamu tidak boleh melihat catatanmu. Teruslah jelaskan bagian-bagian yang bisa kamu jawab. Jika sudah, ulangi membaca pada bagian-bagian yang belum bisa kamu jawab, sampai daftar pertanyaan terjawab semua. Dengan kata lain, bisa kamu jelaskan semua. Setelah langkah keempat selesai, kamu bisa menuju langkah kelima, yaitu review. Tinjau ulang pertanyaan dan jawaban yang sudah kamu buat. Pengulangan ini akan membuatmu tidak cepat lupa akan materi yang sudah kamu pelajari.
Saat menggunakan teknik SQ3R ini, alokasi waktu yang dibutuhkan dalam memahami sebuah teks tidak jauh berbeda dengan seseorang yang membaca tanpa teknik SQ3R. Akan tetapi, perbedaannya dapat dilihat dari tingkat pemahaman si pembaca. Dengan teknik SQ3R, seseorang akan digiring untuk membaca aktif. Membaca aktif berbeda dengan aktif membaca. Membaca aktif adalah aktivitas membangun makna, ditandai dengan kemampuan si pembaca dalam mendeskripsikan sendiri informasi melalui ucapan dan tulisan dari hasil yang ia baca. Sedangkan aktif membaca adalah aktivitas membaca buku sebanyak mungkin. Singkatnya begini, membaca aktif menekankan pada kualitas, sedangkan aktif membaca menekankan pada kuantitas. Pastinya kamu mau paham kan saat membaca? Kalau itu yang kamu mau, kamu harus menjadi pembaca aktif. Salah satunya dengan cara menerapkan teknik SQ3R ini. Oke, segera dicoba ya, supaya kamu benar-benar paham dengan buku yang sedang kamu baca. Pastikan juga untuk tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini, supaya kamu punya banyak cara untuk belajar secara optimal. Saya Ahmad Nurrotim, pamit dulu, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!